Pagi hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Iman Harus di Atas Kenyataan. Apa yang Tuhan kerjakan tidak akan pernah masuk akal di pikiran kita, karena pikiran kita ini sangat sempit. Ada banyak orang datang pada Tuhan, tapi imannya tuh standar. Orang benar itu bukan hidup dari kenyataan. Firman Tuhan mengatakan orang benar hidup karena iman. Saudara perlu ketahui bahwa iman itu di atas kenyataan. Kenyataan saudara sedang sakit. Kenyataan ekonomi saudara tidak membaik. Kenyataan rumah tangga berantakan. Kenyataan rumahnya masih kontrakan. Tapi percayalah, iman saudara berdiri di atas kenyataan. Orang kalau suka lihat kenyataan, biasanya suka komplain sama Tuhan. Orang Israel itu suka komplain sama Tuhan. Padahal mereka sudah dikeluarkan dari perbudakan di Mesir. Tapi pada waktu mereka haus, mereka komplain. Pada waktu lapar, mereka komplain. Saudara, iman itu harus di atas kenyataan. Kalau saudara masih melihat kenyataan, artinya saudara bukan seorang beriman. Saudara, kalau kita pelajari di Alkitab, semua apa yang Tuhan buat tidak pernah anggur, yang mati bangkit, yang lumpuh berjalan. Kita percaya bahwa yang kita sembah Yesus Kristus yang sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Satu kali Yesus pernah mengajarkan bahwa hal kerajaan surga seperti biji sesawi. Ukuran biji sesawi itu sangat kecil, ya, mampu untuk melakukan perkara-perkara besar. Ukuran biji sesawi itu sangat kecil, firman Tuhan katakan. Tetapi dikatakan bahwa dari biji sawi yang kecil itu bisa melahirkan pohon yang sangat besar. Matius 13 ayat 32 berkata, memang biji itu paling kecil dari segala jenis biji. Tetapi apabila dikatakan firman Tuhan tadi mengatakan memang biji itu paling kecil dari segala jenis biji. Kenyataannya memang itu berarti sebuah kenyataan. Memang kenyataan biji sesawi itu paling kecil dari semua jenis benih, ya. Biji sesawi yang paling kecil, saudara. Kita lihat kenyataannya hidup kita, mungkin ekonomi kita masih kecil, ya. Kenyataannya mungkin kita sedang sakit. Kenyataannya saudara belum diberkati. Kenyataannya hidup kita ini pas-pasan. Kenyataannya rumah tangga kita berantakan. Kenyataannya semua itu yang tidak baik kenyataannya di dalam hidup kita, ya. Rumah masih sewa. Memang artinya kita tidak bisa menghindari kenyataan itu. Tetapi dikatakan apabila biji sawi itu tumbuh, maka ia mampu menjadi pohon yang besar. Kata tetapi di sini adalah menyangkal akan semua yang memang harus terjadi. Menyangkal semua kenyataan yang ada. Memang, tetapi apabila biji itu tumbuh, maka mampu menjadi pohon yang besar. Pertanyaannya, saudara bertumbuh enggak? Di mana saudara bertumbuh? Itu menentukan. Ada orang yang tumbuhnya di luar, saudara. Tumbuhnya di luar. Maka hidupnya berantakan. Karena apa? Karena dia tumbuh di luar, tanpa firman Tuhan, hidup menurut kepikiran sendiri, hidup menurut keinginan daging sendiri, tumbuhnya di luar, hidupnya tidak sesuai dengan Mazmur 1 ayat 1-3, ya, hidup di tengah-tengah orang fasik. Saudara, akhirnya hidupnya berantakan. Kalau saudara bertumbuh di hadirat Tuhan, kalau saudara bertumbuh di rumah Tuhan, ini adalah tempat yang terbaik buat saudara. Memang biji itu paling kecil, tapi kalau sudah bertumbuh, biji sesawi ini lebih besar dari sayuran yang lain.
bahkan menjadi pohon yang besar. Tidak ada konsep yang seperti biji sesawi. Benih yang kecil tumbuh menjadi sayur, kemudian jadi pohon. Tidak ada konsep sehebat biji sesawi. Karena itu Tuhan Yesus memakai perumpamaan ini. Mungkin saudara saat ini tertawa, ya. Tetapi pada suatu hari saudara akan melihat betapa hebatnya Tuhan yang kita sembah. Kalau saudara bertumbuh dalam hadirat Tuhan, di dalam hadirat Tuhan itu apapun bisa terjadi. Karena saya percaya kalau Tuhan hadir, pasti Tuhan hadir bukan dengan tangan kosong. Hadirat Tuhan, Tuhan hadir. Saudara, apa yang Tuhan punya dalam kerajaannya, saya percaya yang pahit akan menjadi manis, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Tuhan sanggup merubah setiap keadaan kita. Saudara, menanam benih itu harus dikuburkan, ya, ditekan supaya kuat, diinjak-injak untuk menentukan kualitas yang akan bertumbuh dari benih itu. Saudara, kadangkala hidup kita ini perlu ditekan, perlu diinjak, saudara. Supaya apa? Supaya menentukan pertumbuhan kita. Saudara, mukjizat itu bukan cuma sakit terus disembuhkan. Mukjizat itu bukan cuma buta melihat. Mukjizat itu bukan cuma lumpuh berjalan. Memang semua itu tidak salah. Semua itu adalah yang terjadi dalam hidup kita. Tapi tangan kita masih terangkat menyembah Tuhan. Itu adalah satu mukjizat. Tuhan itu bukan cuma saudara pelajari, ya, tetapi Tuhan itu harus kita alami di dalam kehidupan kita. Untuk mengalami apa yang Tuhan lakukan, kita harus mengalami proses, yaitu diinjak, ditekan, saudara. Tapi itu kalau itu terjadi dalam hidup kita, dan kita masih mengangkat tangan kita, saudara, menyembah Tuhan, itu adalah satu mukjizat. Yesus pernah bertanya pada Petrus, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus berkata, kata orang engkau adalah Elia. Kata orang engkau adalah salah satu nabi. Tapi Tuhan tanya, bukan, saya nggak tanya menurut kata orang, saya tanya menurut kamu, aku ini siapa? Lalu Petrus berkata, menurut aku engkau adalah Mesias. Saudara, iman jangan menurut kata orang. Kata orang, saudara, tidak mungkin diberkati. Itu terserah orang berkata apa. Kata orang, saudara, tidak mungkin sembuh. Itu terserah orang mau bicara apa. Kata orang, suamimu tidak mungkin bertobat. Silakan itu orang mau berkata apa. Tapi saya katakan, jangan pernah dengar kata orang. Jangan pernah dengar kata orang. Hidup kita bukan dari kata orang, tapi dengar kata Tuhan. Karena hidup kita tergantung dari apa kata Tuhan. Kalau mungkin menghalangi untuk janji Tuhan tergenapi di dalam hidup kita. Ada orang menurut Alkitab, orang ini hidupnya hampir putus asa. Yang tercantum dalam 1 Samuel 1. Di dalam 1 Samuel 1 ada satu peristiwa, yaitu ada seorang laki-laki yang bernama Elkana. Dia mempunyai 2 istri, namanya Hana dan Penina. Yang pertama punya anak, dan yang pertama tidak punya anak, dan yang kedua punya anak. Saudara. Yang pertama dikatakan mandul, artinya tidak produktif. Dalam perjanjian lama, seorang yang tidak punya anak, biasanya itu disepelekan, dianggap terkutuk. Saudara, arti nama Hana itu adalah beautiful, ya, indah, grace, bunga yang indah. Tapi dikatakan namanya beautiful, indah, grace, tapi tidak punya anak, dianggap terkutuk. Dianggap mungkin Hana ini seorang yang selalu datang ke rumah Tuhan. Tapi kenyataannya dia tidak punya anak. Mungkin saudara diperhadapkan pada situasi seperti ini.
Setiap kali saudara pergi ke rumah Tuhan. Setiap waktu saudara pergi ke rumah Tuhan. Tapi tidak ada hasil dalam hidup saudara. Saudara tidak mendapat apa-apa. Saudara tidak berbuah apa-apa. Sampai satu kali dikatakan bahwa Hana ke rumah Tuhan di sini. Namanya tuh Hana itu beautiful, indah, cantik, tapi mandul, tidak berbuah. Saudara, cantik itu bisa diartikan banyak hal. Ya mungkin kita itu cantik, punya fasilitas yang banyak, punya mobil mewah, punya rumah besar, tapi hidupnya tidak berbuah. Buat apa saudara menyembah Tuhan dengan semua kecantikan saudara, tapi kalau hidup saudara tidak berbuah dan tidak menjadi berkat buat orang lain. Saudara, hidup itu jangan cuma berbunga. Bunga itu cantik, tapi bunga itu tidak bisa dimakan. Tuhan cari itu buah. Ya. Tuhan cari buah. Saudara, meskipun dikatakan bahwa kita itu ada di jarang Tuhan, melekat di jarang Tuhan, kalau tidak berbuah akan ditebang. Saudara, firman Tuhan mengatakan, setiap tahun Hana ini mempersembahkan korban di Silo, terus pulang. Bertahun-tahun dia lakukan seperti itu yang berbeda. Sama seperti kita. Kita datang ke gereja, tepuk tangan, kasih persembahan, memuji Tuhan dengan firman, terus pulang. Besok minggu lagi kita datang ke gereja, tepuk tangan, kasih persembahan, terus pulang. Minggu depan begitu juga datang ke gereja, tepuk tangan, kasih persembahan, terus pulang. Saudara, iman bukanlah satu rutinitas mengikuti kebiasaan. Sebab untuk mendapatkan satu terobosan, perlu ada sebuah keputusan. Ada sebuah keputusan. Seperti tahun yang sudah habis mempersembahkan korban. Dia harus pulang. Tapi hari itu, Hana di dalam 1 Samuel 1 ayat 9 dikatakan, setelah ia mempersembahkan korban, ia melakukan sesuatu yang berbeda. Ia mengambil keputusan. Setelah mereka minum makan di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat yang pintu bait. Pada suatu kali dikatakan, ya firman Tuhan mengatakan pada suatu kali setelah mereka habis makan minum di Silo, berdirilah Hana. Pada suatu kali ini artinya apa? Pada suatu kali ini artinya satu momentum. Satu keputusan momentum yang sebenarnya secara kebiasaan, rutinitas, Hana pulang seperti biasanya. Tapi kali ini, pada suatu kali, suatu momentum, dia ambil keputusan untuk dia berdiri di hadapan Tuhan. Saudara, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk. Dan apa yang dilakukan Hana? Dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kalau saudara lihat dalam bahasa Ibrani diartikan bukan cuma berdoa, tetapi dia tersungkur dan menjerit di hadapan Tuhan. Sekalipun dia cantik, kenyataan dia mandul, tidak punya anak. Sekalipun dia cantik, tapi dia juga sudah capek diomongin orang. Apalagi firman Tuhan mengatakan madunya selalu menyakiti hatinya. Sampai satu kali dia ambil keputusan dengan hati pedih, dia tersungkur, menangis terseduh-seduh, menjerit kepada Tuhan. Saya tidak tahu kondisi saudara pernah menangis nggak di hadapan Tuhan dengan terseduh-seduh. Dan saya tidak tahu kapan saudara mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kemudian dikatakan, bernasarlah Hana, katanya, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, tidak melupakan hambamu ini, tapi memberikan kepada hambamu ini seorang, tapi dia berani minta sesuatu yang tidak mungkin. Karena apa? Karena Hana mengenal siapa Tuhannya, bahwa Allahnya
sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Firman Tuhan mengatakan ketika perempuan ini terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Sementara ada perempuan berdoa, maka sang imam Eli mengamat-amati. Saudara, sering kita tidak mengalami apa-apa. Karena kita ke gereja hanya mengamat-amati. Saudara, mengamat-amati orang lain. Mengamat-amati saudara apa yang ada dalam diri kita. Stop untuk jadi penonton di dalam ibadah. Stop untuk saudara hanya menyaksikan kebaikan orang lain di dalam hidup saudara. Stop, jangan mengamat-amati, mengkritik umpama pengkhotbahnya dan sebagainya. Tapi saudara datang di tempat saudara di dalam hadirat Tuhan. Saudara menyembah Raja di atas segala raja. Yang perlu saudara saksikan adalah kebaikan Tuhan di dalam hidup saudara. Sementara Imam Eli mengamat-amati, Eli bilang, kamu itu mabuk. Orang akan ngomongi apapun tentang saudara. Stop untuk dengar omongan orang. Dengar apa yang Tuhan katakan. Dan firman Tuhan berkata, karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan ini mabuk. Saudara, iman bukan apa kata orang, tetapi iman adalah apa kata Tuhan. Petrus berjalan di atas air. 11 murid berkata, itu hantu. Tapi begitu Petrus keluar dari perahu, dia tidak dengar perkataan 11 muridnya itu. Terkadang untuk mendapat terobosan, saudara sekali lagi jangan pernah dengar kata orang. Satu orang dengan Tuhan itu mayoritas. Kalau Petrus tidak keluar dari perahu, maka tidak akan pernah terjadi mujizat. Saudara tidak pernah mengalami sesuatu kalau saudara tidak pernah keluar dari perahu kehidupanmu yang lama, buatan saudara sendiri, dan ikut kemana Tuhan pergi. Waktu Hana menyembah dan menangis, dia mandul tidak punya anak, dan Tuhan menjawab doanya. Dia punya anak, diberi nama Samuel. Saudara, Hana dikatakan kasih nama anak ini Samuel, artinya Tuhan mendengar. Dari yang mandul menyembah Tuhan, hasilnya Tuhan mendengar. Saya nggak tahu kenyataan saudara apa hari ini. Tapi kalau saudara saat ini punya persoalan, saudara menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka ada hasilnya, Tuhan akan mendengar. Ada seorang perempuan yang sangat berdosa. Dia mau dihakimi oleh tua-tua orang Farisi dan Saduki. Tapi waktu dia ketemu dengan Yesus, dia diterima oleh Tuhan dan dia menjadi wanita yang setia. Pada waktu Yesus di kayu salib, dia ada di situ, yaitu Maria Magdalena, ex-pelacur. 5.000 orang dikasih makan sampai kenyang. Pada waktu Yesus disalib, tidak ada. Lazarus yang dibangkit, yang mati bangkit, pada waktu Yesus di atas kayu salib, tidak ada. Orang yang kusta disembuhkan, pada waktu Yesus di kayu salib, mereka tidak ada. Saudara, mereka lupa. Tetapi perempuan yang berzina ini, yang disebut pelacur, dia namanya Maria Magdalena, dia setia. Waktu di atas kayu salib, dia ada. Ada seorang laki yang bernama Yakub. Dia katakan, Yakub ini papanya dia tipu, kakaknya dia tipu, mertuanya dia tipu. Dia pembuat masalah yang besar. Dia satu hari berjumpa dengan Tuhan di penyeberangan sungai Yakub. Dia mengalami kasih Tuhan. Tuhan tanya, namamu siapa? Dia bilang, Tuhan tahu sebenarnya namanya siapa, tapi Tuhan mau tahu identitasnya. Dia bilang, Yakub artinya penipu. Tuhan bilang, your name not Yakub anymore, tapi Israel, yang artinya the Prince of God. Dari penipu,
ketemu Tuhan. Tuhan rubah namanya menjadi pangerannya Tuhan. Saudara pikir hadirat itu main-main. Saudara, tidak. Pertanyaannya sama. Apa saudara mau seperti Hana yang mau bersujud, menginginkan sesuatu dan Tuhan mendengar? Apakah saudara hanya mau seperti Imam Eli yang cuma mengamat-amati? Atau saudara seperti Hana bukan menonton, tapi sungguh-sungguh dia berdoa, menghargai hadirat Tuhan, punya satu prinsip, punya satu keputusan untuk ada satu terobosan. Dia bangkit berdiri dan dia datang pada Tuhan. Ada seorang yang kecil di Bethlehem, dia seorang pangeran, panglima, tapi bukan seorang pangeran, bukan seorang panglima maksud saya, tapi dia seorang penyembah. Sambil membawa kecapi, dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahkan dia berkata, sekalipun aku berjalan di lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu menyertai aku. Sampai satu saat dia diangkat menjadi raja, namanya Daud. Dia tulis Mazmur 27 ayat kan, kemurahan Tuhan seumur hidupku. Aku ingin tinggal di rumah Tuhan senantiasa. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara, seorang Daud yang dihormati, yang disembah, ada satu karpet merah. Dia bawa tongkat kerajaannya. Dia bawa mahkota di atas kepalanya. Tapi pada waktu dia datang pada Tuhan, dia lepaskan semua tongkat kerajaannya. Dia lepaskan jubah kerajaannya. Dia lepaskan mahkota kerajaannya. Dia tunduk dan dia berkata, satu hal yang aku minta, yang aku ingin menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan yang aku ingini yaitu diam di rumah Tuhan senantiasa. Dan dia bilang lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 orang hidup kita. Kalau Tuhan kita alami dalam hidup kita, maka percaya ada satu perubahan, satu mukjizat yang luar biasa. Ada satu breakthrough, ada satu terobosan yang terjadi di dalam hidup kita. Oleh karena itu, hampiri Tuhan di dalam hadiratnya. Ambil keputusan untuk saudara melakukan berdiri di hadapan Tuhan. Tersungkur di hadapan Tuhan. Jadi mujizat bukan cuma yang buta melihat, tapi mujizat. Waktu kita ditekan, waktu kita dalam keadaan tekanan, tapi kita tetap datang pada Tuhan, menyembah Tuhan, percaya pada Tuhan. Itulah mujizat. Saudara, iman saudara, jangan standar. Tapi jadikanlah iman saudara di atas kenyataan. Amin.